Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Kita dari kelompok satu. Di sini ada saya sendiri Ali Purnama Alam, ada Riko Adrian, dan juga ada Muhammad Rizky. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau memaparkan apa sih konsep pemasaran digital untuk bisnis online. Nah, jadi mungkin langsung saja ke tahap pertamanya yaitu pengenalan ya. Jadi apa sih konsep pemasaran digital untuk bisnis online? Nah, jadi pemasaran digital itu adalah sebuah kegiatan ya mempromosikan produk atau jasa menggunakan media digital. Contohnya seperti media sosial, situs web, mesin pencari, email, platform online yang bisa kita akses. Mungkin sudah tidak asing seperti media sosial yang biasanya kita gunakan sehari-hari seperti contohnya TikTok, Instagram dan segala macamnya yang biasa dibuat oleh dipakai untuk mempromosikan produk secara digital atau online ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa sih itu pemasaran digital ya? Jadi perbedaan dengan pemasaran tradisional yang mengendalikan brosur atau spanduk. Nah, biasanya kan untuk pemasaran tradisional atau marketing tradisional, biasanya kita itu hanya mengandalkan terkait dengan produk, terkait dengan brosur, spanduk. Jadi lebih ke hal fisik yang kita lakukan sebagai media untuk mempromosikan produk kita. Mungkin biasanya untuk yang paling umum biasanya brosur, spanduk, terus ada lagi biasanya pamflet atau segala macamnya. Nah, namun pemasaran digital ini biasanya menggunakan internet sebagai alat utama untuk menjangkau pelanggan ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya melalui platform media, sosial media ataupun website. Namun yang paling sering biasanya melalui platform sosial media dan juga website. Ya. Tujuannya adalah membangun sebuah merek atau menarik konsumen dan juga meningkatkan penjualan melalui berbagai aktivitas online di sebuah platform sosial atau platform online tersebut. Jadi singkatnya itu pemasaran digital mungkin mirip atau sama aja seperti promosi secara online seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Mengapa pemasaran digital itu penting ya? Jadi kenapa pemasaran secara digital itu penting? Jadi di sini ada tiga aspek ya. Yang pertama itu jangkauannya lebih luas ya. Tentu saja bisnis yang dapat menjangkau pelanggan dari berbagai lokasi dan juga bahkan lintas negara ya. Jadi lebih menguntungkan dan juga lebih hemat biaya harusnya. Yang kedua, lebih efisien dan lebih murah. Nah, ini yang saya singgung barusan, itu biaya promosi di media sosial itu jauh lebih hemat ya dibandingkan metode tradisional. Mungkin kalau untuk tradisional biasanya kita harus cetak brosur, cetak banner dan segala macamnya. Kalau kita promosi secara online, kita mungkin hanya memerlukan sebuah device atau handphone, kita perlu sosial media dan juga mungkin yang paling penting itu sebuah koneksi internet. Jadi untuk untuk biayanya sendiri itu lebih murah ya, lebih efisien. Selanjutnya ada target konsumen yang tepat ya. Jadi ini memungkinkan penargetan audiensi berdasarkan usia biasanya kan lokasi, minat dan juga kebiasaan. Nah, di sosial media atau mungkin di sebuah platform online itu biasanya kita bisa set atau kalau kita pasang iklan di sebuah sosial media itu kita bisa set usianya yang ditargetkan itu usia berapa, dari lokasinya dari mana, terus penargetannya audiennya kategorinya seperti apa, kecantikan dan segala macamnya atau seperti itu. Jadi target konsumennya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan.
Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat pemasaran digital. Yang pertama itu dengan kita menggunakan pemasaran digital ini hasilnya menjadi terukur, melihat dari jumlah tayangan, klik, dan pembelian secara real time. Yang kedua yaitu memperkuat branding. Jadi bisnis yang aktif online lebih terlihat profesional dan terpercaya. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Interaksi online meningkatkan loyalitas dan kredibilitas merek brand kita ya. Oke, selanjutnya komponen utama pemasaran digital. Yang pertama ada media sosial, itu ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube untuk konten menarik. Nah, untuk saat ini yaitu yang sedang marak-maraknya itu TikTok affiliate ya. Jadi kita memasarkan barang orang lain, nanti kita mendapatkan komisinya, itu sangat lumayan. Ada juga Facebook, itu Facebook melalui Meta Ads, dan juga Instagram kita bisa membangun branding kita. Jadi nanti ketika sudah ramai akunnya, nanti kita bisa membuat produk digital yaitu melalui link ID. Yang kedua itu ada website atau toko online, yaitu platform resmi untuk menampilkan produk dan informasi bisnis, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan lainnya. Yang ketiga itu ada SEO, yaitu teknik agar website kita itu muncul di halaman pertama di Google. Yang keempat ada iklan berbayar atau SEM, yaitu berupa Google Ads atau Meta Ads untuk jangkauan yang cepat. Selanjutnya, komponen pendukung pemasaran digital. Yang pertama itu ada email marketing, yaitu mengirim promosi dan informasi terbaru kepada pelanggan. Yang kedua ada konten marketing, membuat konten edukasi atau hiburan untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Semua komponen ini saling mendukung agar bisnis online kita bisa berkembang lebih cepat. Selanjutnya, bagaimana pemasaran digital membantu bisnis? Yang pertama itu menambah konsumen baru, itu dengan konten yang menarik, itu akan menjangkau lebih banyak orang. Jadi algoritmanya itu terbaca ya. Yang kedua itu meningkatkan penjualan, promosi yang terarah meningkatkan peluang pembelian. Yang ketiga ada memudahkan komunikasi, chat, DM, dan komentar mendekatkan pelanggan dengan merek. Dan yang keempat itu mempercepat informasi berupa produk baru, promo, diskon tersebar dengan cepat. Yang terakhir itu membangun reputasi, yaitu ulasan dan testimoni meningkatkan kepercayaan kita kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, ini contoh penerapan pemasaran digital ya, kurang lebih. Contohnya seperti ini. Itu untuk yang di sebelah kiri itu gambarnya itu toko makanan ya. Ada sebuah orang yang posting foto menu dan video memasak di TikTok. Jadi pemasaran digital itu kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ali sebelumnya bahwa eh, promosinya itu melalui online ya. Di mana platform online itu salah satunya TikTok. Seperti yang dibilang oleh Mas Riko, bahwa TikTok ini lagi trending ya untuk pemasaran video ini. Lalu di sini yang kedua ada toko baju. Toko baju di gambar kedua ini menjalankan promosi di Instagram ya. Instagram ADS untuk audiens usia 17 sampai 30 tahun. Jadi di Instagram atau TikTok itu bisa memperbanyak eh,
pembeli ya dengan promosi digital. Lalu selanjutnya, nah ini ada contoh lagi di UMKM contohnya. Itu membuat website ya sederhana untuk pemasaran produk. Jadi bisa dibilang untuk membuat website ini kan jasa ya atau eh, produk digital ya. Nah ini juga kita bisa promosikan secara online. Lalu ada bisnis skincare, yaitu membuat konten edukasi tentang penggunaan produk. Nah dari edukasi ini eh, juga termasuk untuk mempromosikan produk kita secara online, secara tidak langsung. Lalu yang terakhir kesimpulannya, peluang besar di era digital ini adalah metode pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, lebih murah, lebih terukur, dan menargetkan audiens secara tepat. Karena eh, dengan adanya pemasaran digital ini lebih ini ya, eh, untuk harga pemasarannya itu lebih murah karena tidak ada orang yang harus turun ke lapangan langsung untuk menjualkan produknya ya atau memasarkan produknya. Terus lebih terukur karena kita bisa memilih target audience yang akan yang akan membeli produk kita dan juga kita bisa mengatur orang yang melihat pemasaran digital yang kita buat ini. Lalu dengan memanfaatkan media sosial ini seperti konten, iklan berbayar, SEO, dan komunikasi digital, bisnis dapat membangun merek yang kuat, menarik pelanggan baru, serta meningkatkan penjualan dengan lebih efektif. Nah, terus bisnis yang mampu memanfaatkan kemasan digital dengan baik akan memiliki keunggulan dan daya saing yang lebih tinggi di era teknologi ini karena saking cepatnya dan saking banyaknya orang yang sudah memakai ini, eh, konten, memakai produk digital atau mempromosikan produk digital dan memakai media sosial. Mungkin segitu saja yang dapat kita presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.